sesuai perintah beliau kemarin guys. Presisi, prediktif, termasuk rekan beliau kita sudah datangi. Sudah dan kemarin dan. Like and subscribe YouTube Eka Escort 79. Jangan lupa guys. Kemarin beliau perintahkan kita untuk edukasi, beliaunya malah touring. Enak bener ya kalau jadi komandan. Saya nggak diajak touring guys. Kalau beliau mah nggak usah touring, dinas sekalian touring kalau dia mah. Kasih komandan, sehat selalu. Sukses. Selamat malam. Malam ini nggak langsung pulang kita. Ada salah satu rekan via telepon tadi minta kita sedikit memberikan coaching klinik ya ke beberapa rekanannya yang bergabung dalam kelompok bermain sepeda motor di komplek katanya. Gampang dan jadi mudah ke sini, mudah kalau udah ketemu satpam. Langsung makan dulu ah. Masa datang-datang makan? Ini udah pada makan ini. Lain. Seperti bertanda ini. Iya, berarti kapan? 2 sampai 2 Februari. Pak. Mumpung di luar, kamu di rumah sakit saya carikan dokter. Tapi disuruh mundur. Langsung makan dulu. Yang lain. Ayolah, habis 3 piring. Alhamdulillah hari ini cuaca sangat baik dan mendukung, dan tentunya ini atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita bersyukur. Mengingatkan pula bahwa walaupun di ruangan terbuka, tetapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan karena saat ini ya agak lumayan ya Pak Dokter ya. Kesempatan ini kenapa saya mengundang Kang Eka dari PJR untuk memberikan atau sharing bagaimana cara berkendaraan yang baik, karena keselamatan itu yang paling pertama. Kadang-kadang kita di jalan raya lebih hebat dari polisi, kadang-kadang ada
ini beberapa awalan. Dan trik-trik berkendaraan yang baik. Contohnya kalau saya, Kang Eka, walaupun pendatang baru di motor ini sering tekor. Nah, cara untuk mengatasi belok supaya tidak tekor itu bagaimana? Apakah itu karena memang pengalaman atau bagaimana? Untuk itu, marilah kita dengarkan sharing dari Kang Eka. YouTube-nya ada ya, Sport Eka, dan sudah saya lihat juga. Yang saya ingat dari beliau itu, kalau kita berkendara itu lebih mengutamakan rem belakang. Diusahakan untuk tidak menggunakan rem depan. Mungkin untuk lebih jelasnya, Kang Eka, bangga. Harus paling pengeras suara. Boleh cukup ya? Juga nggak apa-apa. Kedengeran ya? Nggak apa-apa. Kalau bunyi nggak apa-apa. Kedengeran ya? Kedengeran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Haji Agus yang telah memberikan kesempatan kami untuk hadir di sini di tengah rekan-rekan kelompok bermain ya. Berkader ini. Ya Pak Ji, bukan klub motor kan, kelompok bermain yang berawal dari sama-sama curhatan ya. Di bengkel akhirnya ngumpul. Alhamdulillah saat ini kita sudah terkumpul hampir 30 Pak Ji. 35 lah. Ada 35 lebih lah. 40 lah ya. Ya siap. Atur aja Pak. Digenapkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Bapak-bapak, memperkenalkan saya Eka, pangkat Aibtu, berdinas di Satuan Patroli Jalan Raya, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Kali ini berkesempatan memberikan sedikit. Kita bukan merasa yang paling hebat, nggak ada di sini. Di jalan raya itu nggak ada yang hebat, nggak ada yang jago. Kalau yang hebat ya pembalap di sirkuit. Nah kita udah benar pun kadang-kadang pengguna jalan di kita masih ada yang lalai. Jadi kalaupun tadi Pak Haji Agus sampaikan terkait tekor, kemudian jam terbang juga berpengaruh. Selama pengendara di kita masih kurang akan kesadaran tertib berlalu lintas, angka kecelakaan itu tetap ada. Kelalaian itu muncul dari tidak pahamnya menggunakan kendaraan yang digunakan. Rata-rata ego muncul pada saat kita mampu beli motor cc besar. Itu ke bawah, rasa wah ini 500, ini 1000 cc. Pada saat menemukan jalan kosong, kita kadang-kadang lost control. Nah emosi itulah yang semestinya kita kendalikan. Tahap awal berkendara, bapak-bapak mungkin ya, kalau bapak-bapak pasti pengalamannya udah banyak. Ini kadang kita lupa, kita abaikan. Tadi Pak Gus sudah sampaikan sambil ngintip-ngintip channel saya katanya, pernah atau ngintip channelnya, materinya atau polwannya Pak Gus. Karena yang dia ingat rem belakang itu ada yang ada polwannya itu. Siap Fox itu yang memperagakan polwan kita. Kebetulan dulu kita bentuk tim Mojang Lodaya namanya, itu bergabung dari seleksi para polwan Jawa Barat. Kita diberi tugas saat itu, hanya dikasih waktu 1 bulan harus jadi, bayangkan coba. Yang dari nol atau hanya yang bisa cuman metik, rata-rata belum ngerti yang namanya kopling. Tapi alhamdulillah ya memang kalau di kedinasan bisa dipecut ya. Dalam kurun waktu 2 minggu, alhamdulillah udah jadi. Kalau membentuk mental itu, ya itulah yang tadi disampaikan, termasuk Pak Gus bilang tuh jam terbang. Itu untuk mengetahui karakter kendaraan yang kita pakai. Singkat saja ya. Coba saya minta satu aja coba. Tapi pasti senior semua ini mah. Atau yang punya motor nih? Yang punya motor ya, yang punya motor. Enggak. Oh, awal akan berkendara. Ya, gimana Pak? Awal akan berkendara aja. Oh, akan berkendara. Ya. Kopi dulu. Biasa duduk dulu. Bismillah Mang, bismillah. Izin rela. Lagi. Ini teknik Ya. dasar sebenarnya ya. Oke. Kadang nah. Lanjut. Oke. Sudah. Kemudian nyalakan mesin lalu jalan. Ya, betul. Tos gitu Ya. Simple ya? Simple. Oke, standar. Oke. Bismillah ya.
Pak siapa? Kang Pak Jaro. Pak Jaro. Ya. Dari awal naik, coba ada yang bisa ngoreksi nggak barusan? Ini teknik berkendara paling dasar. Coba ya. Ya. Nanti saya harap kalau bapak-bapaknya tos bengal tanda naon. Tapi kalau ngajarin ke anak nanti keturunan, tolong Ya. dari awal aja dulu. Ya. Kelengkapan keselamatan dipakai. Oh ya. Helm, jaket, sarung tangan, upayakan celana panjang dan sepatu. Betul. Kemudian langkah berikutnya dokumen, SIM itu identitas diri, Betul. KTP juga bawa, STNK itu identitas kendaraan. Kelengkapan diperiksa, ya Pak ya. Ini teknik dasar sebenarnya. Betul. Dari mulai spion lengkap, kiri kanan instrumen pendukung, lampu, lighting, lampu rem dicek. Tekanan ban itu mana Pak Haji tadi? Pak Haji udah lihat ya? Di YouTube saya ada tuh dari awal. Kalau memang berkenan silakan, kalau enggak apa-apa. Harus, Saya Pak. ingatkan, harus, Pak. Dicek. Jadi anak tuh diajarkan itu, Betul. ya. Nah, lanjut ke teknik tadi berkendara. Kesalahan di mana? Ini sepele ya, sepele tapi karena kebiasaan kita mengabaikan ini. Nanti kalau suatu saat sama Allah dikasih rezeki, tahu-tahu kebeli, insya Allah seminggu make dicengklak. Kalau model tadi, karena bobot kendaraan itu berbeda-beda. Yang pertama, luruskan, ya. Kedua, posisi duduk. Dia pengen gagah dan ayah fotografer atau gini kan. Ya, ini rawan ini. Ya Pak ya. Ini sederhana tapi kadang kita melalaikan ini. Betul. Lanjut kedua, setelah posisi duduk tadi, ini teknik dasar berkendara pada saat akan menjalankan kendaraan. Setelah kendaraan dinyatakan siap, nyala, kita biasanya kan kaki turun ya. Kemudian transmisi masuk. Ya. Nah, kebiasaan kita kaki itu diam di sini. Kaki kiri ini setelah masuk, ini diam di sini, kemudian kita main gas aja. Gitu ya. Yang diandalkan hanya rem depan. Nah, sedangkan itu rawan pada saat kendaraan kecepatan rendah. Jadi biasakan pada saat transmisi sudah masuk, kaki ini turun. Ini cari pedal belakang. Nanti kita uji coba satu-satu. Cara berkendara aja dulu, ya. Cara naik aja dulu, kemudian nyala, mau start. Sering lihat orang yang kalau jatuh, sebut apa? Jatuh bodoh ya? Betul bego, Pak. Baru mau jalan, mau parkir, udah gagah motornya, dilihat orang masuk hotel, objek wisata, datang rombongan nih banyak, ya. Begitu masuk kawasan parkir, tiba-tiba ada yang rebah, gitu kan. Ya. Betul. Itu terjadi teman-teman saya. Aman ya, untuk bukan akang ya. Berawal dari penggunaan rem itulah. Ya. Kebanyakan kita lihat begitu mau parkir, buat apa beli motor mahal-mahalnya? Itu jalan kayak orang bodoh. Kita yang dikendalikan sama motor. Kita lihat ini kan? Mau parkir aja. Ya. Kakinya turun dua-duanya. Udah gitu jatuh lagi kan? Ya. Karena dia nganalin ini. Ya. Semestinya kita coba nanti. Hal ini sepele ya. Tapi seringkali diabaikan oleh biker kita. Jadi nanti silakan satu-satu bergantian, nggak usah tegang Pak. Nyong asup YouTube ya. Jadi tahapan pertama aja dulu, menaiki kendaraan, luruskan dulu kemudi, kemudian angkat. Setelah itu turun, patahkan. Baru nanti tahapan persiapan jalan. Jalan kita biasakan setelah transmisi masuk, kaki itu turun, jangan diem di situ, gantung ini. Nah itulah yang kebiasaan menggunakan rem depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Satu aja. Coba kalau nggak di sini aja dulu, silakan Pak. Yang mau nyoba tahap awal aja dulu membiasakan. Kan udah saya, Pak. Kita rubah ya kebiasaan itu. Ya, biasa.
emang sepele sebenarnya. Saya yakin namanya kelompok bermain motor itu mau jauh racun. Pasti ribut sama istri nanti tahu saya di motor. Lebih gampang minta maaf kan ya, pendatang baru. Wah. Saya agak kurang yakin kalau Pak Agus bilang pendatang baru. Nah, kan angkat dulu Pak Haji itu. Ya. Harusnya tadi pada saat miring, luruskan dulu. Oh ya, ini nanti kan rencana mau touring ya, Pak Haji? Ya, insya Allah. Nanti tunjuk siapa yang paling depan. Ini Pak, baru. Biasakan sebelum touring ya, doa udah jelas. Tapi pada saat ngumpul sarapan pagi atau apa, biasakan dulu untuk briefing. Nanti susunan siapa yang paling belakang, siapa yang tengah. Itu biasakanlah yang sudah biasa untuk pertama untuk ngaping ya. Kemudian pada saat konvoy biasakan zigzag. Zigzag tuh ini motor pertama, yang kedua, 3, terus begitu seterusnya. Ini yang di depan yang benar-benar sudah berpengalaman, kenapa? Dan yang pengikut pun harus paham nanti isyarat yang diberikan oleh yang di depan. Contoh isyarat di motor ini ya, karena kita kan udah pakai helm, udah pakai buff ya, nggak akan bisa dengar apa-apa lagi. Dari mulai persiapan start itu kan engine on itu ya, kasih isyarat. Kalau udah oke, yang belakang pun nyaut. Oke, terus sampai belakang. Kalau yang masih ada yang kendala, kasih kode. Batalkan ya. Sudah oke, persiapan jalan. Nanti di tengah perjalanan seumpama akan memberi isyarat kalau di depan ada kepadatan. Pelan ya. Atau memang total macet, berhenti. Jadi yang mudah dilihat dan mudah dimengerti isyarat itu. Ya. Perlambat, berhenti, gitu kan? Ini ngepal nih, berhenti. Ya. Apabila ada kendala model luar, posisinya di kiri RC, kasih pakai kaki, kasih kode. Nah yang kedua pun jangan ego abong-abong ningali, lolos ya sorangan, buka pintu makan, nah itu jangan. Udah banyak teman kita tuh kayak gitu. Di Medok pernah ya, Dok? Iya. Saya pikiran aduh pasien lagi, alasannya gitu. Ninggalin pasien, ya. Kasih. Kalau yang depan udah ngasih tanda, oh ada lubang, ambil kanan. Itulah pentingnya konsentrasi dalam berkendara. Tapi insya Allah kalau namanya reading, pohon karena utang, insya Allah kalau udah jiwanya di motor, minimal menghilangkan kepenatan lah, sekian jam gitu ya dalam perjalanan. Perlengkapan keselamatan, jangan lupa dibuat senyaman mungkin. Kadang jiwa bersama tuh pada saat ngumpul-ngumpul, kadang-kadang kalau berjalan kayak nggak nyampe. Tunduk. Salah satu itu. Kalau senior bahasanya gitu tuh. Tunduk saya bener. Nah, yang lain jangan kepancing. Kalau memang ada yang ngantuk mau bergantian kasih tanda sama temennya. Ibaratnya Pak Haji di kelima, tiba-tiba oh ngaping nih ngantuk nih. Saya pengen gerak dulu nih, cari angin dulu. Mau keluar dari barisan itu kasih kode. Klakson atau apa, kemudian maju. Habis itu silakan enjoy aja dulu sendiri. Karena kalau terlalu lama kan mungkin jenuh ya. Lihat. Boleh enjoy dulu. Boleh, asal kasih tanda ya. Iya, betul. Karena kadang-kadang kalau nggak ada briefing, anjir si Eta jadi dikejar nafsu. Banyak kejadian di situ. Apalagi rute jalur Jogja kayak di apa tuh? Dendles. Itu kadang-kadang pancing temennya, malah dia yang jatuh. Ya. Nah, itu. Perasaan arek ninggal ini oh ngetes motor ya mah lancar jadi balap akhirnya jadi kayak balap ya kasih kode aja klakson panjang atau apa ambil kanan duluan ya. Nah yang disalip pun jangan nafsu, kadang-kadang anak motor ya gitu Pak yang buat celaka itu satu dia nggak paham rute ya kekhawatiran itu kan. Padahal zaman sekarang kalaupun kita gelap nih kasarnya udah ketinggalan kan ada Google atau nanya lah ke orang gitu atau ada pos polisi ya tanya polisi
Pak saya mau ke Jogja, udah bener belum jalannya? Kasian dulu aja, kayak polisi malah kabur ya. Saya yakin lah kalau di kelompok ini pasti Aman. Oh Pak Ji, rapat Pak Ji. Besok mau berangkat, ayeuna ngariung, malah begadang, ada yang gitu. Oh, banyak. Udah nyampe rumah nggak selesai itu mah. Iya. Bayangannya udah mau ready Ya. Apalagi kalau istrinya ngomong-ngomong. Korek kanco, nggak bisa tidur, kona ya darah. Yang lain itu ya. Hindari itu, istirahat yang cukup ya. Nggak usah tegang, intinya gitu aja. Karena banyaknya teman-teman kita nih, apalagi yang belum pernah atau baru sekali 2 kali, oh rute itu saya belum. Nah itu terus jadi pikiran. Padahal ini kan kelompok bermain ini mau sama-sama, berangkat sama-sama, nyampe pun sama-sama. Betul. Upayakan begitu. Meskipun jiwa brothernya masih kurang ya. Kasih lagi. Saya yakin kalau ada yang mogoknya pasti ditinggal. Ada orang yang Atau saya ditaikin Pak. jiwa brothernya harus Oh, bareng-bareng. alhamdulillah. Ya, kalau berangkat bareng-bareng, Betul. nyampe tujuan sampai nanti kembali lagi pun harus sama-sama. Betul. Upayakan gitu. Mau nyoba? Satu-satu coba. Yang depan senior. Kalau jiwanya dia masih emosian, begitu lihat spion yang belakang nih nyodok-nyodok rasaan tensi. Jus. Wah, Pak Agus ya. Si Haji malah nyodok wae. Tambah dia udah nggak mikir yang belakang. Insya Allah itu 15 berangkat, paling tilu nyampe ke dia. Dari belakang ngutruk, gelos ya tahu. Terus kasih siwe lah ngopi. Akhirnya nyampe sana, yang itu nunggu 3 jam. Ya. Nah itulah yang sering dihadapi teman-teman. Nahan emosi itu loh. Termasuk tadi, ini kan CC di atas standar ya. 500 ke atas. Pada saat menemukan kemacetan, nah itulah teknik dasar tadilah yang kita gunakan. Jadi nggak ada lagi kepanikan. Masuk nih, padat pasar umpama. Terus digerung-gerung maksudnya naon teh gitu. Identitas. Tapi rata-rata Pak dari 100 ya, 90% jawabannya gitu. Ribu bere macet. Itu loh. Berarti apa? Udah ngeluarin duit beli mahal, tapi dia nggak bisa ngatur motor itu. Dia yang diatur sama motor kan gitu. Dia yang dikendalikan. Padahal motor itu mahal. Makanya nanti sama Pak. Ke keluarga kita pun sama, ngajarin tuh jangan gas, lain gitu ngajarin. Makanya sekarang saya balik ya. Belajar ngerem ya lah sok sing bener. Berarti ganti istilahnya. Rep. Ya kan? Karena dia panik motornya. Pokok ngoper kadang. Ayo, ngoper. Kata naon eta gitu. Aneh aja ngelihatnya. Udah tahu masuk dari awal dikasih kode pelan. Ya, betul. Harusnya kan dari awal udah Turun gigi ya. nah, engine brake turun. Dia malah enggak. Begitu udah berhenti dia turun nih. Kayak ngegasnya kehayangan ngegasnya. Karena di 3, di 2 kan. Itu banyak kepanikan yang begitu terjadi. Itu teman-teman gitu. Makanya tadi untuk membiasakan itu, belajarlah berhenti yang baik aja dulu. Itu makanya safety riding itu Pak sebenarnya cara berhenti. Cara berhenti safety riding. Kalau mau balap disentul. Jangan di sini kita. Cara berhenti aja. Oke. Sakingnya ke anak awal-awal muncul apa? Motor ini Ninja 2,5. Oh. Ya kan? Beliau cuma bilang ya saya juga anak motor Pak kan. Masa anak saya ini saya kasih lah yang 2,5. Selang seminggu saya dapat kabar di Cileunyi meninggalnya. Berhentinya di mana? Di kolong truk, lain di rem di jalan, di kolong truk. Karena apa? Bapaknya ini bagus lah. Cc-nya gede nggak? Oh. Dipush terus, dipacu adrenalin anaknya. Tapi orang tuanya nggak ngajarin. Paling bahasa basi mah hati-hati ya. Ditunggu ya. Itu motor masih diplastikan. Jadi nggak pernah namanya di kita itu ngajarin anak tuh cara berhenti, nggak pernah. Gas satu budaya kawan. Nah itu menurun biasanya. Kaki kiri yang turun. Biasakan itu aja. Kalau kaki dua-duanya turun berarti dia udah pakai rem depan. Bang. Ya kan? Betul.
Kalau anaknya perempuan diajarin dari matic sama. Biasakan kaki kiri yang belum. Karena lajur kita sebelah kiri di Indonesia. Biasa kanan kayak kegali ke barat. Barat. Karena kita pun berhentikan ke kiri. Oke? Soalnya berapa nih senior diatur? Oh 20 orang berangkat. Yang tengah itu ada yang ngaping gitu. Nanti yang paling belakang pun ada sweeper penutup. Upayakan yang sudah sering gitu. Yang lain di tengah aja. Nah yang lain pun yang coba baru 2 kali, 3 kali reading, itu tadi, jangan apatis. Kalau ada teman ngasih kode, ikut bantu dulu aja. Tapi dah boro-boro ada yang ngebantu, motor gue masih ripuh. Makanya dari sinilah, gitu kan. Berawal dari safety riding. Nanti jalan, manuver, balik lagi ke sini, terus berhenti. Yakinkan setelah kendaraan berhenti, baru kaki turun. Itu terakhir itu. Paham nggak sampai saya? Kita jalan. Engine brake udah mau berhenti nih ya. Setelah kendaraan sudah benar-benar berhenti, rem, kopling udah tutup total, rem habis. Setelah berhenti baru turun. Kenapa? Banyaknya kita yang jahil tuh motor can berhenti, kaki nangis turun. Itu dua darahnya. Betul nggak? Kalau nggak dua darah yang tadi offset-offsetan. Ya. Ini ada yang kakinya udah turun tapi motor masih jalan nih Pak. Sering nggak lihat? Ya. Nah begitu nanti dia lupa atau kakait posisi kakinya di belakang, ya wayah nawe eta mah. Jadi jatuh bego tadi. Kayak nanti belajar berhenti itu gitu Pak. Ini sepele memang, tapi dampaknya berasa nanti. Kita ya tahu, oh ini berhenti. Sebelum manuver cobain aja dulu, maju, berhenti, turun kaki kiri, majuin lagi, berhenti, turun lagi kaki kiri, manuver. Oke? Mangga, balik. Ayo, siapa dulu? Padu. Gantian satu Padu. lah. Dari sedikit sana. Nah dari depan boleh. Tuh ke sana, tuh balik. Ke sana aja. Ke arah sana. Pakai helm aja Pak ya. Helmnya pakai. Ya, harus dipakai. Ini apa? Ya. Nah, dan turunnya. Stop. Nah, masih ada sisa kan? Oh iya. Belum berhenti motornya. Udah turun. Pohonnya. Ayo siapa lagi? Aduh. Udah tadi sedikit kegiatan kita. Hanya sharing ya, berbagi. Kemudian kembali mengingatkan kepada penggiat otomotif khususnya roda 2 yang punya hobi sama agar tetap beretika dalam berlalu lintas tapi mengutamakan keselamatan. Terima kasih. Safe ride dalam berkendara.